Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Otomotif Net Channel. Kita sama-sama berharap dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap diberikan limpahan rezeki yang halal dan barokah. Amin amin amin, ya Robbal Alamin. Sebagian besar penggemar mobil berperforma tinggi Jepang sudah tidak asing lagi dengan mesin 13B twin rotor yang dipasangkan Mazda pada RX-7 dan RX-8. Tahukah kita bahwa mesin rotari yang dipasangkan di mesin Mazda RX-7 dan Mazda RX-8 adalah mesin Wankel? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penemu mesin rotari atau mesin Wankel. Mari kita bahas bersama. Jika nama Dr. Felix Wankel tidak berarti apa-apa bagi Anda, maka inilah kesempatan Anda untuk mempelajari semua hal yang ingin Anda ketahui dan lebih banyak lagi tentang mesin rotari. Dr. Felix Wankel 1902 hingga 1988, Wankel mendirikan laboratorium penelitiannya sendiri pada usia 22 tahun dan mulai mengejar mimpinya. Pada Perang Dunia Kedua, sebagai anggota Partai Nazi, Wankel melanjutkan pekerjaannya dengan dukungan Kementerian Penerbangan Jerman dan pendanaan swasta dari sektor korporasi, yang keduanya percaya bahwa pengembangan mesin putar akan memberi negara dan industrinya keuntungan atas musuh-musuhnya. Setelah perang, Wankel akhirnya mampu membangun kembali dirinya. Setelah dipenjara untuk waktu yang singkat oleh sekutu, di mana laboratoriumnya ditutup dan penelitiannya disita, ia kemudian memulainya di Institut Teknik Studi Teknik, tempat ia melanjutkan penelitian dan pengembangan mesin putarnya. Tak lama kemudian, pada tahun 1951, Wankel bermitra dengan produsen sepeda motor dan mobil NSU Motorwagen, dan hanya dalam waktu 6 tahun ia dan NSU menyelesaikan prototipe mesin rotari yang disebut DKM. Prototipe pertama yang berfungsi ini menggunakan rumah rotor berbentuk kepompong yang berputar dan rotor segitiga, tetapi DKM dengan rumah rotor statisnya, yang diselesaikan setahun kemudian pada tahun 1958 dianggap sebagai cikal bakal sejati mesin rotari modern. Mobil bertenaga putar pertama baru beredar di jalan pada tahun 1963 sebagai NSU Wankel Spider model tahun 64. Kemudian, pada tahun 1967, NSU merilis sedan RO80 dengan mesin Wankel 2 rotor berkekuatan 113 tenaga kuda, dan memperoleh penghargaan mobil tahun itu di media Eropa. Namun karena pengembangan mesin putar yang sangat mahal dan kerusakan reputasi merek akibat masalah keandalan segel apex rotor, NSU diambil alih oleh Volkswagen Group pada tahun 1969 dan penggunaan mesin putar Wankel dihentikan secara bertahap. Namun sebelum penggabungan NSU dengan Auto Union, sebagai pemegang paten bersama, Dr. Wankel dan NSU menjual lisensi kepada produsen mobil lain untuk mengembangkan versi mesin rotari mereka sendiri. Tetapi seperti yang Anda ketahui, perusahaan mobil Jepang yang relatif kecil bernama Mazda yang akhirnya muncul sebagai satu-satunya produsen mobil yang mampu memproduksi secara massal versi desain Wankel yang andal dan hemat biaya. Perjalanan Mazda ke dunia mesin rotari dimulai pada tahun 1961 ketika Presiden saat itu Tsuneji Matsuda secara pribadi menegosiasikan perjanjian lisensi dengan NSU. Sebagai bagian dari perjanjian ini, Mazda memperoleh prototipe mesin rotor tunggal buatan NSU dan pertama kali mengetahui masalah getaran. Getaran ini,
yang oleh para insinyur Mazda dijuluki sebagai tanda kuku iblis, muncul sebagai jejak bergelombang dari keausan abnormal pada rumah rotor, yang menyebabkan segel dan rumah itu sendiri mengalami kerusakan yang signifikan. Ini merupakan hambatan utama bagi penggunaan mesin rotari yang praktis dan meluas, dan para insinyur Mazda sendiri setelah membentuk Departemen Penelitian Mesin Rotor yang akhirnya mampu memecahkan masalah tersebut. Hanya 3 tahun setelah menandatangani perjanjian lisensi dengan Wankel dan NSU, mesin uji dua rotor kedua mereka, yang disebut tipe 3820, dibangun. Mesin ini berevolusi menjadi mesin dua rotor 2x491 cc yang diproduksi massal sebagai 10A, yang ditampilkan dalam Mazda Cosmo Sport 67 diproduksi pada bulan Mei 1967, yang sekarang terkenal dan diburu para kolektor. Mesin ini mampu memompa tenaga hingga 110 tenaga kuda, dan mesin dua rotor 10A dilengkapi dengan segel puncak berbasis karbon berkekuatan tinggi yang baru dikembangkan, yang hanya menunjukkan sedikit keausan dan tidak ada tanda-tanda getaran yang ditakuti setelah 100.000 km pengujian. Seiring berjalannya waktu, Mazda terus mengembangkan teknologi ini dan membenamkannya dalam rangkaian mobil sport keluarga RX Series, seperti RX 7 Capella tahun 1970, Savana RX 7 tahun 1978, dan All New Mazda Savana RX 7 tahun 1985. Namun, pencapaian titik puncak teknologi mesin rotari dalam dunia motorsport baru diraih oleh Mazda melalui mobil balap 787B yang berhasil memenangkan lomba Le Mans 24 jam. Hingga saat ini, 787B masih memegang rekor sebagai mobil balap bermesin rotari tercepat. Sayangnya mesin rotari dilarang di Le Mans karena peraturan baru yang berlaku pada musim 1992. Peraturan baru tersebut menyebabkan mobil balap bermesin rotari tidak diperbolehkan lagi untuk mengikuti ajang balap Le Mans, dan Mazda 787B adalah satu-satunya mobil bertenaga rotari yang berhasil memenangkan Le Mans. Mobil ini dianggap sebagai salah satu mobil balap paling legendaris dan ikonik. Pada bulan Desember 1991, Mazda memperkenalkan generasi mobil sport All New Mazda RX-7 Anfini. Dan dari berjalannya waktu, Mazda kembali mengumumkan varian terbaru dari jajaran mobil sport terbaru Maret 2008, dengan mesin rotari Renesis yaitu RX-8 versi facelift, dan berhasil memenangkan penghargaan International Engine of the Year. Namun banyak pabrikan yang melepas generasi mesin ini, dikarenakan mesin ini dianggap sebagai mesin yang boros bahan bakar, boros oli mesin dan karena emisi gas buang CO2 mesin ini masih tinggi. Sedangkan dalam kenyataan pada saat ini adalah pabrikan otomotif dunia semakin berlomba untuk bisa menghasilkan kadar gas buang CO2 yang dihasilkan mesin bakar kendaraan sekecil mungkin bahkan mencapai level zero emisi. Bahkan pabrikan Mazda sendiri telah mengembangkan sebuah teknologi mesin ski-aktif yang terbukti sanggup menghasilkan emisi gas buang yang rendah. Jadi begitulah asal mula mesin rotari Wankel dan akhirnya menjadi identik dengan Mazda. Baiklah Sobat Diksimania dan Otomotif Mania, demikianlah informasi singkat tentang mesin rotari yang identik dengan Mazda, dan ternyata adalah mesin dari Dr. Wankel. Semoga informasi ini bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
I don't know why you hit the road, but you don't realize I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back when you're around. I won't think twice when you're